Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Amma ba'd. Laqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadratal muhtaramin, Al-Ustaz Hasan dan juga Ustaz Priyadi dan juga para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan. Allah menjadikan kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Kita telah selesai melaksanakan sholat jamaah Isya dan lain sebagainya. Itu semua adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian, saya mewasiatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, selain wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa juga untuk bersyukur kepadanya. Berapa banyak mungkin dari kita tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baru diuji dengan ujian kecil tapi sudah mengeluh. Baru diuji dengan ujian yang mungkin tidak seberapa dibandingkan ujiannya para orang-orang soleh, apalagi para nabi. Tapi karena memang lemahnya iman kita, terkadang kita lebih banyak mengeluh, bahkan memprotes takdir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhlas kalian, melanjutkan pembahasan kita di dalam dalil-dalil manhaj salaf sebagai hujjah dari kitab mulia dengan manhaj salaf. Masuk ke dalam hadis, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nujumu amanatun lis-sama'i fa idza dhahabatin nujumu atas samaa ma tu'adu. Bintang-bintang itu adalah sebagai pemberi rasa aman di langit, sebagai penjaga langit. Apabila bintang-bintang itu hilang, maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan. Wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Dan aku adalah pemberi rasa aman bagi sahabat-sahabatku. Aku adalah penjaga sahabat-sahabatku. Apabila aku hilang atau apabila aku sudah meninggal pergi, maka akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Wa ashabi, sedangkan sahabat-sahabatku, amanatun li ummati. Sahabatku itu adalah penjaga umatku. Sahabatku itu adalah pemberi rasa aman bagi umatku. Kalau umatku atau kalau ashab fa idza dhahaba ashabi, apabila sahabatku telah pergi,
ata ummati ma yu'adun, maka akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Naam. Ya, taib, ikhwas sekalian. Hadis yang agung ini, ya, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ya, radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan an-nujumu amanatun lis-sama. Bintang itu adalah, ya, penjaga langit. Bintang itu adalah pemberi rasa aman di langit. Selama bintang-bintang itu masih ada, penjelasannya. Ya, selama bintang-bintang itu masih ada, maka langit tidak akan binasa. Langit tidak akan, ya, terbelah dan lain sebagainya. Fa idza dhahabatin nujum, apabila langit-langit itu pergi, ya, artinya langit-langit itu sudah tidak ada di langit, sudah bertebaran dan lain sebagainya, maka langit akan menyalami apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, yaitu apa? Langit terbelah. Ya. Langit terlipat seperti ke atas dan lain sebagainya. Wa ana amanatun li ashabi, kata Nabi, dan aku, jadi Nabi ini menjadikan kias. Wa ana amanatun li ashabi, dan aku ini adalah penjaga para sahabatku. Ya, penjaga para sahabatku. Fa idza dhahabtu, apabila aku telah pergi, niscaya akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya, apa saja, bisa jadi berupa fitnah, ya, bisa jadi berupa peperangan, ya, dan juga al-ikhtilaf, perselisihan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apa? Sedangkan sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Ya, kalau sahabatku telah hilang, maka tentunya akan terjadi pada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Ya, berupa perbuatan-perbuatan bid'ah, berupa perbuatan-perbuatan menuruti hawa nafsu, perselisihan dalam akidah, ya, kehinaan di dalam agama, penodaan terhadap tanah suci dan lain sebagainya. Nah, itulah yang terjadi. Ikhwas sekalian di sini, ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan di dalam hadis ini, yang pertama, Rasul mengatakan an-nujumu amanatun lis-sama. Ya. Bintang-bintang itu adalah penjaga langit. Ya, penjaga langit. Dan kita tahu di dalam, ya, Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa, ya, fungsi dari bintang itu, ya, adalah di antaranya sebagai hiasan bagi langit. Ya. Hiasan bagi langit. Dalilnya sangat banyak ini. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat As-Saffat ayat 6, ya, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan hiasan bintang-bintang. Jadi fungsi bintang ini yang pertama adalah sebagai hiasan langit. Ya, kita bisa melihat bagaimana indahnya langit di malam hari, kan gitu. Ya, makanya panjenengan ini senang insya Allah kalau camping ke tempat yang terbuka dan lain sebagainya. Kemudian begitu malam memandangi langit-langit yang ada. Ya, maka ini menjadi indah langit-langit tersebut. Karena ada sebab bintang di situ. Ya, ini yang pertama tentunya. Ya, Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Mulk ayat 5, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan sungguh kami menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Artinya langit dunia. Ya, dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai rujuman lisyayatin. Ya, pelempar setan. Nah, ini yang kedua. Fungsi yang kedua dari bintang itu adalah sebagai, ya, pelempar setan. Ya, sebagai yang melempar
setan dan lain sebagainya. Maka Allah mengatakan di sini wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar setan. Ya, melempar setan-setan. Ya, nah, ini tentunya. Ya. Sebagaimana juga dikuatkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya idza qadallahu al-amra fis samai darabatil malaikatu bi ajnihatiha khut'anan. Apabila Allah menetapkan suatu ketetapan di langit, maka para malaikat itu akan membuka sayapnya, ya, khud'anan, dalam keadaan apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunduk terhadap firman-Nya, khud'anan liqaulihi, tunduk terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan. Nabi mengatakan seperti layaknya suara rantai yang digesek di atas batu, ya. Ya, seperti suara rantai yang digesek di atas batu. Fa idza faragha an qulubihim fa idza fazi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ya, setelah fazi'a an qulubihim ay madza akhadha al-faza' min qulubihim, apabila rasa takut itu dicabut dari hati-hati mereka. Wa hada dalil annal malaikata lahum qulub. Ya, ini dalil bahwasanya para malaikat memiliki hati. Ya. Maka para malaikat berkata satu dengan yang lainnya, madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Qalu lilladzi qala al-haq. Maka malaikat akan berkata, yang lain menjawab dengan apa? Yang difirmankan oleh Allah adalah firman yang benar. Wa huwal aliyyul kabir. Ya, malaikat apa namanya? Wa huwal aliyyul kabir. Allah lah yang maha tinggi dan maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i. Ya. Apa yang difirmankan ini didengar, ya, tentunya firmannya kita tidak tahu. Ya. Didengar oleh pencuri dengar. Siapa lagi kalau bukan setan? Dan setan ini adalah, ya, tentunya, ya, salah satunya adalah khodamnya para dukun. Ya. Didengar oleh, ya, apa namanya, setan-setan tersebut oleh para pencuri dengar, yaitu para jin. Mustariqus sam'i, ya, wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu ba'dun. Ya. Kemudian apa? Para pencuri berita dari langit saling begini, ya, saling gendong-gendongan gitu. Ya, saling naik ke atas pundaknya katanya. Ya, nah, jadi mereka mencuri dengarnya dengan cara apa? Saling gendong. Berarti ada banyak jin sampai ke langit dunia. Ya. Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu, thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Jadi dari atas dia dengar, ya, diberikan atau diberitahukanlah kepada yang di bawahnya. Ya, diberitahukan kepada yang di bawahnya. Kemudian apa? Yang bawahnya beritahukan lagi kepada yang bawahnya. Yang bawahnya beritahukan lagi kepada bawahnya. Ya. Sampai akhirnya kemana? Sampai akhirnya ila ala lisani sahir awil kahin. Sampai kepada tukang sihir atau dukun. Nah, farubbama adraka syihab qabla an yulqiyaha. Bisa jadi, ya, dia dilempar oleh syihab. Nah, syihab ini artinya meteor, atau kita bisa sebut bintang jatuh, kan gitu. Ya, karena hadis ini sebenarnya pertanyaan, ketika ada bintang jatuh apa yang terjadi, kan gitu. Ya, nah di sini Nabi menjelaskan bahwasanya
Syihab-syihab itu adalah untuk melempar setan. Farubbama adraka syihab qabla an yulqiyaha. Bisa jadi ya, setan yang mendengar berita ini dilempar meteor, kena gitu kan. Sebelum disampaikan kepada yang bawahnya. Ya, belum sampai ke bawahnya sudah kelempar syihab. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Tapi bisa jadi apa? Ya, lemparan itu enggak kena sama setan. Ya, tentunya ada hikmah, bukan berarti kok masa sih Allah enggak hebat enggak bisa ngenain, kan bukan gitu maksudnya. Tapi ada hikmah di situ. Ya, tentunya untuk menjerumuskan para pengagung dukun dan lain sebagainya. Bisa jadi dilempar enggak kena. Sehingga kalimat yang didengar di atas langit ini apa? Sampailah kepada dukun. Sampailah kepada ya tukang sihir. Ya. Tapi nanti dicampur ya, yang benar tuh satu benar dari langit, dicampurlah dengan 100 kedustakan, kebohongan dan lain sebagainya. Nah, begitu sudah sampai dukun sampaikan tuh. Dan ternyata benar. Cuman yang benar apa? Satu. Ya. Yang benar satu inilah sebagai endorse-nya, Pak. Gitu. Satu ini yang menjadi iklannya dia. Ya, yang menjadi apa? Sebuah ikonnya dukun tersebut. Ya, padahal setelah itu datang setelahnya benar gak? Gak benar. Datang lagi salah. Tapi begitu misalnya dikatakan, wah dukun itu gak sakti. Loh justru saya benar kok. Kan gitu. Jadi satu ini jadi rumusnya gitu. Jadi jurusnya bahwasanya dukun ini sakti dan lain sebagainya. Nah, maka ikhwas sekalian, ya dari sinilah ya bahwasanya dukun itu kebanyakan adalah punya pembantu dari kalangan jin yang tentunya itu akan mencari apa? Setan-setan yang lain untuk mencuri dengar dari langit. Dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan, farubbama adrakahu syihab qabla an yarmi biha ila alladhi huwa asfala minhu. Wa rubbama lam yudrikhu syihab hatta yarmi biha ila alladhi huwa asfala minhu. Terkadang ya, asyihab itu ya, atau terkadang dia terkena syihab sebelum menyampaikan kepada jin yang di bawahnya, dan terkadang ya tidak terkena syihab tersebut dan berhasil disampaikan kepada jin yang di bawahnya. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, di mana sebab ya turunnya atau sebab munculnya hadis ini adalah bahwa Ibnu Abbas mengatakan, haddatsani rijalun minal ansari min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum kanu julusan ma'a Rasulillah alaihi salatu wasallam dzata lailah itrumiya binajmin fadzukiral hadis atau fadzakaral hadis. Kata Ibnu Abbas, beberapa orang Ansor dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadaku bahwa mereka pernah duduk bersama Nabi ya pada suatu malam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu terbiasa duduk dengan para sahabat. Ya, dan duduk itu enggak mesti harus pagi gitu kan. Enggak mesti harus siang, kadang malam juga boleh kan gitu. Tapi duduknya Nabi dan para sahabat ini manfaat apa mboten? Yo manfaat isinya kan gitu. Pasti akan ada hadis, akan ada apa. Nah, yang jenengan duduk di warung kira-kira dapatnya ya kan apa? Ya, nasi kucing kan gitu. Ya, nah ini Nabi duduk malam pun ternyata nanti dapat hadis di sini. Ya, lagi duduk, ya tentunya biaunillah, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada bintang jatuh. Ya, ada bintang yang jatuh. Ya, thayyib. Ya, maka Nabi kemudian menyebutkan hadis ini. Ya, menyebutkan hadis ini bahwa itu adalah ya asyihab. Ya, naam. Ikhwas sekalian, hadis ini menjelaskan tentang fungsi bintang. Ya, karena sebagian salah
mengartikan kalau seandainya ada bintang jatuh, maka yang dilakukan apa? Ya, make wish kan gitu. Ya, apa tuh? Berdoa. Padahal tidak ada dalil di sini. Berarti berdoa kepada bintang jatuh. Ya, dan doanya pasti dikabulkan dan lain sebagainya. Ini jelas bukan bagian dari Islam. Nah, maka yang kedua, bintang itu adalah sebagai rujuman li syayatin, pelempar ya para setan yang berusaha mencuri dengar di langit. Ya. Berusaha mencuri dengar di langit. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi bintang itu adalah sebagai petunjuk arah. Ya, sebagai petunjuk arah. Ya, karena Allah menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 16, wa alamatin wa bin najmihum yahtadun, dan Dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Dan ini dikuatkan dalam surat Al-An'am ayat 97. Wa huwa alladzi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu ya biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kalian menjadikannya sebagai petunjuk dalam kegelapan di darat maupun di laut. Nah, ikhwas sekalian, mari kita korelasikan hadis ini dengan sahabat. Ya, Nabi mengatakan an-nujumu amanatun lis-sama, bintang itu adalah penjaga langit. Kalau bintangnya sudah nggak ada, maka langit akan terbelah dan lain sebagainya. Kemudian apa? Rasulullah sebagai penjaga sahabat, ketika ya sahabat sudah tidak ada, ketika Rasulullah sudah tidak ada, maka akan terjadi pada sahabat hal-hal yang ya dijanjikan. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, mulailah banyak ya sedikit demi sedikit muncul kegoncangan. Ya, dimulai dengan ya murtadnya sebagian orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, mereka mengatakan zakat itu ya untuk Rasulullah, begitu sudah meninggal maka selesai. Ya, kemudian juga munculnya, meskipun sudah muncul di masa Rasulullah, tapi semakin membesar, yaitu ya pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab. Itu sudah mulai itu fitnah di situ. Ya, namun dihabiskan oleh ya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tapi disitulah mulai. Ya, kemudian nanti di Abu Bakar, alhamdulillah, ya meskipun banyak ada masalah tapi nyaman. Nah, mulailah pintu fitnah mulai besar di masa Utsman bin Affan. Apalagi fi maqtali Utsman gitu. Apalagi ketika ya, terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya, subhanallah ya. Terbunuhnya Utsman bin Affan, inilah mulai pintu fitnah terbuka. Ya, sehingga selepas itu apa yang terjadi? Ya, bagaimana Ali bin Abi Thalib ya, menjadikan tetap mendirikan khalifah, menjadi khalifah kaum muslimin, tapi ada orang-orang yang ingin menuntut qisas atas pembunuhan Utsman bin Affan. Dan lain sekali akhirnya terjadi perang-perang yang ada perang Siffin, ada perang Jamal dan lain sebagainya. Ya, sampai pun terjadilah orang-orang Khawarij yang ya muncul di Harura, yang sudah pernah saya sampaikan hadisnya di sini. Ya, di mana Ibnu Abbas mendatangi 6.000 orang Khawarij yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Keluar dari ketaatan terhadap Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Itulah ya, karena Rasul sudah meninggal. Ya, makanya ya, disebutkan bahwasanya meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan dunia itu dalam kegelapan pada saat Rasul meninggal. Ya, para sahabat tahu pada saat itu ya, wahyu sudah terputus. Ya, sudah terputus dengan umat atau dengan kaum muslimin dan lain sebagainya. Maka ini yang terjadi. Ya, taib. Itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, perselisihan juga semakin ada.
Kemudian Rasul mengatakan sahabatku adalah penjaga umatku. Ya, sahabatku adalah penjaga umatku. Apabila semua sahabat pergi, maka akan dijanjikan kepada umat apa yang dijanjikan kepada mereka. Ya, akan terjadi pada mereka apa yang ini. Ya, di antaranya apa? Ya, mereka mengikuti ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Mulai ya, la tattabi'anna sanana man qablakum. Ya, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, al-Yahud wan Nasara dan lain sebagainya. Kemudian apa? Munculnya perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Ketika sahabat sudah tidak ada, maka orang-orang mulai menuruti hawa nafsu dan lain sebagainya. Mulai meninggalkan akidah, mulailah masuk filsafat Yunani dan lain sebagainya. Ini terjadi ketika sahabat hilang. Ketika sahabat sudah tidak ada di muka bumi ini. Jadi lebih parah lagi. Rasul hilang, situ sudah mulai terjadi apa? Kegoncangan. Rasul meninggal sudah mulai terjadi kegoncangan. Apalagi ketika para sahabat sudah nggak ada. Semakin banyak lagi hal-hal yang tentunya apa? Tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alan nasi zamanun, tidaklah datang kepada manusia suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk, kan gitu. Lebih buruk. Dan kita bisa merasakan hal tersebut. Nah, maka ikhwah sekalian, dari sini sisi pengambilannya bagaimana Rasul menjadikan bintang, kemudian dianalogikan atau sahabat dianalogikan seperti bintang. Bintang itu sebagai penjaga langit, sahabatku adalah penjaga umatku. Sahabatku adalah penjaga umatku. Nah, kalau bintang itu sebagai hiasan bagi langit, maka para sahabat ini adalah hiasan bagi umatnya Nabi Muhammad. Kalau bahwasanya bintang di langit sebagai pelempar setan, maka para sahabat itu adalah orang-orang yang melempari. Siapa? Orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Kan kita lihat di situ. Masih ada Abu Bakar sehingga Musailamah al-Kadzab di negeri Yamamah tidak bisa meluas. Masih ada Abu Bakar ketika orang-orang yang memisahkan antara zakat dan sholat masih dijaga. Nah, maka ini ketika bintang sebagai pelempar setan, maka para sahabat adalah pelempar orang-orang yang membuat satu yang baru, membuat penyimpangan dan lain sebagainya. Ketika bintang sebagai petunjuk arah, maka para sahabat sebagai petunjuk untuk meluruskan pemahaman, untuk meluruskan pemahaman yang ada. Ketika pemahamannya menyimpang, maka para sahabat ini yang akan membetulkannya. Nah, maka ikhwas sekalian, dari sini kita bisa menjelaskan bahwanya para sahabat memiliki kedudukan yang tinggi di mata atau di dalam umat Islam. Nah, kemudian selanjutnya hadis yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu ini akan dibawa, yahmilu hadzal ilmu, oleh para ulama yang udul, yang adil atau jujur pada tiap-tiap generasi. Mereka akan memberantas penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas,
menolak kebodohan orang-orang menolak kebodohan pelaku kebatilan, para pendusta, dan menolak takwil dari orang-orang bodoh. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya dengan sanad hasan li ghairihi. Nah, ikhwas sekalian, dalam hadis ini disebutkan bahwa Al-Quran dan Sunnah, yang disebut ilmu di sini, karena Nabi mengatakan apa? Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin auduluhu. Ya, ilmu ini dibawa, yang dimaksud ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul, kan itu. Selalu kalau kita mintakan menuntut ilmu, maksudnya menuntut apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jangan sampai menyimpang ke yang lain. Jadi kalau kalimat rajin-rajinlah menuntut ilmu, bukan ilmu dunia yang diutamakan, tapi ilmu qala Allah wa qala Rasul. Maka di sini ketika Nabi mengatakan ilmu ini akan dibawa, yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah akan dibawa oleh orang-orang yang terpercaya. Ini sudah merupakan bagaimana sebuah jaminan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa para sahabat, karena kan yang bawa ilmu ini siapa pertama kan gitu. Masa ilmunya Rasul langsung loncat ke tabi'in, kan nggak mungkin. Pasti mulai dulu dari para sahabat. Maka di sini menunjukkan bahwa para sahabat yang langsung belajar kepada Rasulullah, menerima ilmu langsung dari Rasulullah adalah orang-orang yang terpercaya. Karena Nabi mengatakan apa? Ilmu ini dibawa oleh orang-orang terpercaya. Berarti para sahabat adalah orang-orang yang terpercaya. Kenapa? Karena kemudian mereka menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang sesudahnya. Dan tidak mungkin kita katakan tabi'in lebih terpercaya dibanding sahabat. Ini mustahil. Wong tabi'in aja dapat ilmu dari para sahabat, kok dikatakan tabi'in lebih terpercaya daripada sahabat? Kan nggak mungkin, mustahil. Berarti dari sini atau dari hadis ini menunjukkan bagaimana keadilan para sahabat, bagaimana terpercayanya para sahabat. Makanya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haqqi min Ilmil Usul, beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah wajibnya mendahulukan pembahasan mengenai keadilan para perawi yang telah kami sebutkan hanya berlaku pada selain sahabat. Jadi ketika para ulama mengatakan dan menentukan atau mempelajari orang ini terpercaya apa enggak, orang ini bisa dipercaya apa enggak, artinya apa? Ketika mencari hadis kan lihat orang ini bisa dipercaya apa enggak. Kata Al-Imam Asy-Syaukani bahwa hal ini hanya dilakukan kepada selain sahabat. Hanya dilakukan kepada selain sahabat, bukan kepada sahabat. Kita tidak bisa mengatakan Umar terpercaya apa enggak, anaknya terpercaya apa enggak, enggak bisa. Makanya kata Imam Asy-Syaukani, adapun terhadap mereka maka tidak berlaku. Terhadap para sahabat, ilmu tentang athiqatur rawi, ilmu tentang terpercayanya perawi hadis, itu tidak berlaku bagi para sahabat. Karena para sahabat semuanya udul, para sahabat semuanya terpercaya. Jadi tidak ada mengatakan sahabat ini mudallis dan lain sebagainya, sahabat ini nggak terpercaya dan lain sebagainya. Nggak bisa, kata Imam Syaukani. Lakop-lakop ini kepada selain para sahabat. Maka ini yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, bahwa dan ini menjadi perkataan para salaf, bahwa ketika kita mencari rawi ini hadisnya atau rawi ini terpercaya atau tidak, itu maksudnya kepada selain para sahabat, bukan kepada sahabat Nabi. Kemudian ikhwas sekalian, selanjutnya
Hadis yang ketiga di malam hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Rasul bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Kemudian Nabi mengatakan liyuballighi syahidul ghaib. Dalil yang menguatkan tentang manhaj salaf adalah ketika Nabi mengatakan fa inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, ya, wa a'radakum, kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian, seperti ya terlarangnya hari ini, kahurmati yaumikum hada, ya, bulan ini, fi syahrikum hada, fi baladikum hada, di negeri ini. Ya, artinya Nabi sedang mengatakan agar bahwa darah kalian ini tidak boleh tertumpah. Harta kalian tidak bisa diambil dengan ya tidak, atau dengan kedoliman dan lain sebagainya, termasuk kehormatan kalian. Sebagaimana Nabi mengatakan, sebagaimana terlarangnya hari ini, sebagaimana terlarangnya bulan ini, dan sebagai terlarangnya atau mulianya negeri ini. Kemudian Nabi mengatakan yang hadir hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, Nabi berkata ini kepada sahabat. Wahai para sahabat, yang hadir hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, hadis ini ada di depan kita. Berarti sahabat menyampaikan apa enggak, Pak? Menyampaikan ya wasiat Nabi. Ya, berarti ya Pak, menunjukkan bagaimana kejujuran para sahabat. Ya, ketika mereka orang-orang yang kita katakan amanah. Karena Nabi mengatakan apa? Hendaknya yang hadir, kan sahabat semua di sini, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan ternyata hadis ini sampai kepada kita malam hari ini. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sudah menyampaikan amanat yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu tentang hadis ini. Bagaimana dengan hadis-hadis yang lain? Ya, maka ini menunjukkan bagaimana amanahnya para sahabat Nabi. Kemudian ikhwas sekalian, hadis yang keempat malam hari ini ya adalah hadis ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Ya, beliau bersabda, la tasubbu ashabi. Ya, janganlah kalian mencela sahabatku, kata Nabi. Ya. Fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Ya, janganlah kalian mencela sahabatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, ya, infaknya kita emas itu sebesar gunung Uhud, maka belum mencapai nilai infak mereka. Ya, para sahabat Nabi, meskipun mereka hanya berinfak 1 mud saja, ya, sepenuh telapak tangan, atau bahkan setengahnya, kata Nabi, atau bahkan ya setengahnya. Nah, kita jelaskan hadis ini bahwa terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid wa baina Abdurrahman bin Auf. Terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Siapa yang masuk Islam lebih dulu, Pak? Siapa yang masuk Islam lebih dulu di sini? Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf masuk Islam di Mekah jauh-jauh hari. Khalid bin Walid
ya setelah perang Uhud, kan gitu. Ya, setelah perang Uhud baru masuk Islam. Ya. Nah, berarti dari sisi senioritas, ya, maka Abdurrahman bin Auf lebih mulia, ya, dibandingkan Khalid bin Walid. Terjadilah perselisihan antara mereka berdua. Fasabbahu Khalid. Ternyata Khalid mencaci Abdurrahman bin Auf. Ya, mencaci Abdurrahman bin Auf. Nah, kita tahu tadi Abdurrahman bin Auf adalah senior. Ya, beliau juga ahli apa? Ahli berdagang dan lain sebagainya. Makanya kan salah satu hadis yang menjadikan kita itu kalau menikah hendaknya melaksanakan walimah, ya karena Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf itu masuk ke kota Madinah, kemudian Nabi persaudarakan dengan sahabat dari kota Madinah yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' itu juga termasuk orang kaya di kota Madinah. Jadi Nabi itu menggandengkan orang-orang yang ini pantasnya sama ini gitu. Ya, makanya pantas sih sama Sa'ad bin Rabi', sama-sama ahli. Ya, tapi kalau Sa'ad bin Rabi' adalah ahli bertani, kalau Abdurrahman bin Auf ahli berdagang. Ya, makanya datanglah Abdurrahman bin Auf. Apa perkataan Sa'ad bin Rabi'? Ya, saya punya 2 kebun. Ya, kalau kamu mau ambil salah satunya, ambil. Gitu. Ya, kemudian saya punya 2 istri, kan gitu. Kalau kamu suka salah satunya, saya ceraikan. Nanti selepas masa iddah kamu nikahi dia. Ya, tapi Abdurrahman bin Auf adalah orang terhormat. Ya, maka dia mengatakan apa? Tolong tunjukkan di mana pasar, gitu aja udah. Ya, beliau mengatakan barakallahu fi malika wa ahlika. Ya, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Ya, tapi tunjukkan saya kemana pasar, saya mau berjualan dan lain sebagainya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berjualan dan lain sebagainya, sukses. Ya, punya emas seukuran biji kurma, seukuran kurma, kemudian beliau menikah. Ya, nggak perlu dikasih istri, tapi beliau menikah dengan terhormat. Ya, dengan hartanya sendiri. Menikahlah Abdurrahman bin Auf. Ternyata masih ada sisa-sisa, ya kelihatan dari tangan dan lain sebagainya. Kamu habis dari mana, kata Rasul? Habis nikah ya Rasul. Jadi terkadang ya Rasul itu tidak mengetahui apa yang terjadi pada sahabat. Padahal kita tahu Abdurrahman bin Auf adalah sahabat senior. Tapi Rasul nggak tahu kalau Abdurrahman bin Auf menikah gitu. Ya, saya habis menikah ya Rasul. Ya. Kemudian apa kata Rasul? Aulim walau bisa. Dirikanlah walimah meskipun seekor kambing. Karena dulu kambing adalah harta yang murah, kan gitu. Ya, maksudnya di sini adalah ya kalau sekarang mungkin kambing mahal ya Pak. Ya, jadi carilah yang paling murah. Ya, kalau sekarang yang murah ayam ya ayam. Kalau yang murah telur ya telur monggo. Ya, dan endok kan gitu. Ya, tapi sekarang telur naik apa turun nih Pak? Ya, turun. Alhamdulillah. Ya, nah, silahkan. Karena Rasul sendiri pernah walimahan hanya sekedar menyediakan kue-kue aja. Ya, enggak menyediakan kambing. Ya, ketika terjadi pernikahan beliau kalau tidak salah dengan Sofia. Ya, walimahnya cuma makan makanan kecil. Ya, cuma makan makanan kecil, silahkan. Ya, maka ya bisa gitu. Jadi enggak mesti harus wedus kan. Ya, mesti harus wedus. Taib. Nah, Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf dan ini didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini konteksnya sama-sama kepada sahabat gitu kan. Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Ya. La tasubbu ahadan min ashabi, kata Nabi. Jangan kalian cela ya salah seorang dari sahabatku. Padahal ini bicaranya sama Khalid bin Walid. Yang itu juga notabene sahabat yang mulia, yang Nabi katakan sebagai Saifullah al-Maslul. Ya, pedang Allah yang terhunus. Khalid bin
Walid. Ya. Jadi masih sahabat. Sahabat aja Nabi mengatakan seandainya kalian sahabat-sahabat junior berinfak sebesar gunung Uhud emas, gak bisa nyamain infaknya Abdurrahman bin Auf. Khalid bin Walid, kamu berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak bisa menyamai infaknya Khalid bin Walid yang hanya seukuran 1 mud atau bahkan setengahnya. Ini konteksnya kepada Khalid bin Walid, apalagi kepada kita, ya, yang jauh panggang dari api, ya, yang tidak bisa disamakan dengan para sahabat Nabi. Ya, mereka jelas ya sebagai sahabat Nabi imannya kuat dan lain sebagainya. Lah kita, ya, siapa kita kok berani mencela sahabat Nabi? Ya, naudzubillah. Ya, makanya kalau ada kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwasanya imanuna ka imani Abi Bakrin As-Siddiq kan itu. Ya, iman kita itu sebenarnya sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, secara akal diterima apa enggak itu perkataan itu? Ya, Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah berhijrah, ya, dan lain sebagainya. Kok disamakan nama kita? Ya, baina sama wa sumur bor kan gitu. Ya, antara langit dan sumur nggak nyampe. Ya, nggak mungkin nyampe dengan keimanan para sahabat Nabi. Ya, orang-orang Murji'ah ini hanya mengatakan apa? Iman itu cukup di dalam hati, wis cukup. Itu sudah dianggap beriman. Nah, tidak, ikhwan sekalian. Ya, maka ya, ikhwan sekalian di sini, ya, ketika Nabi mengatakan jangan celak sahabatku, yaitu kalau Khalid bin Walid saja dimarahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bagaimana dengan kita? Kadang kita ini termakan sejarah yang ya salah gitu. Ya, ketika baca buku Muawiyah merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya, akhirnya kita benci sama Muawiyah. Nah ini perbuatan Syiah ini kan gitu. Ya, perbuatan orang-orang Syiah yang mereka apa? Ya menginginkan agar ya apa terjadi bahwasanya para sahabat emang tidak layak dan lain sebagainya. Ya, maka siapa kita berani mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, katibul wahyi, ya, penulis wahyu. Ya, naam. Maka ikhwas sekalian, ya, mencela sahabat itu muncul dan sebagai ya apa namanya? Pelajaran atau ajarannya orang-orang Syiah. Ya, ajarannya orang-orang Syiah. Makanya di sini coba kita bisa melihat dari hadis ini kita bisa mengambil faedah. Yang pertama adalah larangan mencela sahabat Nabi. Hukumnya terlarang. Hukumnya jelas terlarang. Kenapa? Yang poin yang pertama karena itu merupakan ghibah. Ya, dan ghibah yang dilarang. Ini merupakan ghibah yang dilarang dan menyakiti kaum mukmin. Padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat apa? Wala yaktab ba'dukum ba'du. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian kalian menggibah yang lainnya. Apakah kalian mau makan daging saudara kalian yang sudah mati? Maka kalian pasti akan merasa jijik. Gitu. Ya. Ayat ini umum. Nek kita membicarakan saudara kita sesama muslim kejelekan, masuk dalam larangan ini. Jangan kalian menggunjing, jangan kalian gibah. Ya, gibah niku apa sih? Ya, dzikru ka akhaka bima yakrah, menyebut ya tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Gitu. Ya, ada sahabat nanya, ya Rasul, kalau seandainya di sahabat tersebut emang ada gimana? Kan gitu. Kata Nabi, kalau memang di saudaramu ada yang kamu benci, apa yang dia benci, sesuatu yang mungkin cacat dan lain sebagainya, ya maka kamu telah menggibah dia. Tapi kalau nggak ada, berarti kamu dusta. Gitu. Ya, awak itu yang ngomong misalnya, wah Pak Mono niku pelit misalnya, dan memang Pak Mono pelit misalnya ini kan gitu.
Berarti apa? Ya iku gibah. Tapi kalau Pak Mono ternyata nggak pelit, berarti apa? Dusta. Jadi gibah itu ya yang benar itu kan gitu. Jangan sampai nggak gibah, orang itu ada benar kok kan gitu. Ya itulah gibah gitu. Ya, dan ini terlarang. Berarti kita itu suka apa? Memakan bangkai. Nek kumpul-kumpul orang ngomong wong kan orang enak gitu. Ya, nek kumpul terus kita kok cuma ngomong ilmu biasanya berat gitu loh. Setan tuh nggak senang. Ya, tapi akhirnya apa? Ngomongin orang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini yang masih banyak di antara kita. Ya, sulit untuk menghilangkan dosa ghibah. Karena ghibah ini dosa kecil atau gede, Pak? Besar, Mas. Ya, besar. Ya, naam. Ini kepada sesama mukmin. Bagaimana menggibah sahabat Nabi? Ya. Jelas ini adalah hal yang lebih terlarang lagi. Kan kita sudah sering katakan, sahabat Nabi itu kedudukannya adalah orang yang termulia, orang yang utama setelah para nabi. Jadi kalau urutan manusia itu yang paling utama adalah para nabi dan rasul, jelas. Kemudian di bawahnya para nabi dan rasul siapa? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hampir dikatakan jumhur para ulama, orang terbaik setelah para nabi adalah sahabat Rasul. Bukan sahabatnya Nabi Musa, bukan sahabatnya Nabi Isa, tapi sahabatnya Rasulullah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Lah kita gibah mereka gimana? Ya, naam. Ya. Kemudian ya Allah juga mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya, mereka memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Makanya kalau kita kembali kepada usulnya orang-orang Syiah, kepada kitab-kitabnya orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya ya sepeninggal Rasulullah sahabat semuanya murtad kecuali hanya beberapa orang saja, kecuali hanya 3, 4 atau 7 orang. Ya, berarti apa? Ya, mereka ini menyakiti ya para sahabat Nabi tanpa kesalahan yang mereka perbuat gitu. Mereka menganggap Abu Bakar murtad, mereka menganggap Umar murtad. Naudzubillah. Ya, padahal ini mustahil bagi Abu Bakar dan Umar yang sudah dijamin surga kok murtad gitu kan. Ya, mereka mengatakan Abu Bakar, Umar murtad. Maka apa kata Allah? Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maka orang-orang Syiah ini memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Na'udzubillah. Ya, tsumma na'udzubillah. Karena sekali lagi orang Syiah itu nggak bisa menjatuhkan Rasulullah, maka yang dijatuhkan adalah orang-orang terdekatnya kan gitu. Ya, kalau menjatuhkan Rasulullah habis orang Syiah. Ya, udah nggak mungkin eksis sampai sekarang orang Syiah. Tapi yang dijatuhkan orang terdekatnya siapa? Sahabatnya. Siapa lagi? Istri-istri beliau. Ya, untuk apa? Lihat nih, sepeninggal gurunya, murid-muridnya pada murtad, kan berarti gurunya nggak bisa ngajarin dengan baik gitu loh. Kan seakan-akan begitu kalimatnya. Ini loh istri-istrinya, ya, berzina lah dan lain sebagainya. Berarti suaminya nggak bisa ngajarin dengan baik. Ya, dan kita tahu bahasanya bahwa tayyibuna litayyibat kan itu. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Lah, kalau misalnya istrinya berzina berarti Rasulullah buruk dong, na'udzubillah. Ya, tsumma na'udzubillah. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang Syiah. Maka kita katakan mereka itu ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Ya, mereka memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Kemudian, kenapa kita tidak boleh mencela sahabat Nabi? Karena Allah telah meridhoi mereka. Ya, Allah telah meridhoi mereka. Berarti kalau kita mencela mereka menunjukkan ketidakridhoan kepada mereka. Allah ridho kok kita nggak ridho gitu loh. Allah kan mengatakan dalam surat Al-Fat ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin
id yubayi'unaka tahta syajarah. Ya. Nah, sungguh Allah telah meridhoi kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Siapa mereka? Ya, Rasulullah, para sahabat kan. Ya. Dalam ayat yang lain apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Allah ridho sama mereka, mereka juga ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah ridho, kok kita malah mencela gitu. Ya. Jadi semua sahabat di sini umum. Allah ridho sama semua sahabat. Allah ridho dengan Muawiyah. Allah ridho dengan Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Kok kita mencela? Ya berarti kan kita menyelisihi apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, harusnya apa? Ya, mencari apa yang Allah ridhoi. Nah, kemudian apa? Kenapa terlarang mendoakan keburukan atau mencela mereka? Adalah karena perintah, kita diperintahkan untuk memohon ampunan bagi mereka. Kita diperintahkan untuk memohon ampunan pada para sahabat. Yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 10 Allah mengatakan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, al-muhajirin wal ansar, mereka berdoa. Jadi ini datang setelah para sahabat. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu. Maksudnya para sahabat. Janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Aisyah radhiyallahu taala anha menafsirkan ayat ini dengan menyatakan kepada Urwah bin Zubair, "Yabna ukhti, umiru an yastaghfiru li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum." Aisyah mengatakan kepada Urwah bin Zubair, "Wahai anak saudaraku, wahai keponakanku," maksudnya mereka diperintahkan untuk memohon ampun bagi para sahabat Nabi, tapi mereka malah mencelanya. Mereka di dalam ayat ini diminta untuk memohon ampunan. Karena apa? Allah mengatakan Rabbana ighfir lana gitu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang yang telah lebih dahulu beriman. Maksudnya adalah para sahabat. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk memohon ampunan bagi sahabat, tapi malah mereka mencela. Aisyah mengatakan demikian, kata Al-Imam Nawawi. Tampaknya kata beliau, Aisyah ini menyatakan ketika penduduk Mesir mencela Utsman bin Affan. Kemudian juga ada kejadian penduduk Syam mencela Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga kata Al-Imam An-Nawawi, sedangkan orang-orang Khawarij malah mencela Utsman dan mencela Ali. Jadi apa di sini? Aisyah berkata kepada ponakannya Urwah bin Zubair, mereka ini orang-orang Mesir disuruh minta ampun untuk sahabat malah mencela Utsman, padahal satu Utsman dicela. Orang-orang Syam disuruh memintakan ampun untuk para sahabat malah mencela Ali. Subhanallah. Jadi ini yang terjadi, sehingga dari sini bahwa mencela sahabat Nabi tentu adalah hal yang terlarang. Kemudian orang yang mencela sahabat Nabi, kenapa terlarang? Allah melaknatnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim mengatakan Rasul bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah." Barang siapa yang mencela sahabatku, maka apa? Mereka mendapatkan laknat Allah. Mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga kenapa terlarang mencela sahabat Nabi? Karena mencela sahabat merupakan ya tanda kerendahan ya pelakunya. Ya, tanda rendahnya pelaku yang mencela sahabat Nabi. Ya, karena ini merupakan hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Imam Abu Al-Mudhaffar As-Sam'ani mengatakan mencela sahabat merupakan tanda kerendahan pelakunya, ia merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Jadi kalau jenengan kok mendengar satu aja sahabat dicela, ya, ada satu sahabat yang dicela saja oleh dia, ya, berarti ini orang yang rendah. Ya, orang yang rendah dia, orang yang dalam kesesatan. Ya. Kemudian mencela sahabat Nabi berarti mencela saksi Al-Quran dan Sunnah. Karena sahabat Nabi menjadi saksi bagi Al-Quran dan Sunnah. Maka mencelanya berarti mencela saksi turunnya Al-Quran, mencela saksi turunnya As-Sunnah yang disampaikan oleh Rasul. Ya. Dan ini juga bisa menjadikan orang-orang yang mencela sahabat Nabi menjadi orang-orang munafik. Ya, orang-orang zindik dan lain sebagainya. Ya, na'am. Ya. Ya. Kemudian juga kenapa terlarang mencela sahabat Nabi? Ya, ini juga berarti sebagaimana tadi saya katakan menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tercela. Mencela sahabat Nabi sama saja menuduh Rasulullah tercela dan jelek. Kok bisa? Karena memiliki sahabat yang tercela. Ya, bukankah al-mu'min mir'atul mu'min kan gitu. Ya, seorang mukmin adalah cerminnya orang mukmin yang lain. Ya. Kemudian apa sahabat itu atau teman apa namanya? Kalau kita menginginkan melihat seseorang, lihatlah teman dekatnya kan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dekatnya Rasulullah kok dicela dan jelek-jelek, berarti menuduh Rasulullah jelek. Rasulullah tercela, naudzubillah. Ya. Makanya ya, Imam Malik mengatakan apa? Mereka kaum yang jelek ingin mencela Rasulullah namun nggak bisa gitu. Ya. Akhirnya mereka mencela para sahabat Nabi. Ya. Jadi kalau para sahabat Nabi jelek ya tentunya ya Rasulullah pun jelek. Nah, itulah ya keharaman atau larangan mencela sahabat Nabi dari hadis yang ya keempat di malam hari ini. Namun saya cukupkan di sini. Intinya adalah bagaimana ya pembicaraan ini atau hadis-hadis ini menunjukkan keutamaan manhaj salaf, yaitu keutamaan para sahabat Nabi. Kita nggak boleh mencaci maki, menjelek-jelekan, menghina para sahabat Nabi. Karena tentunya apa? Kita sangat jauh panggang dari api. Ya, kalau Khalid bin Walid berinfak dengan gunung Uhud emas aja masih tidak bisa menyamai Abdurrahman bin Auf, apalagi kita. Ya, tidak mungkin akan bisa menyamai kedudukan para sahabat Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak dalil yang kita akan sampaikan, namun saya cukupkan sampai di sini. Sudah 1 jam lebih saya berbicara. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit ini kalau bisa manfaat lebih baik daripada kita ngomong sampai banyak tapi jiping kan gitu. Ya, ternyata pulang hilang semua ilmunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang saya miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Summa